Gus, saya ada dua pertanyaan Gus terkait dengan tadi audit. Tadi sebelumnya kemarin kami juga pernah mewawancarai Menteri Sosial terkait dengan dorongan untuk melakukan audit. Nah, nanti untuk bantuan dari Menko PMK ini akan lebih teknisnya akan seperti apa? Apakah untuk audit bangunan ataupun untuk lebih ke renovasi? Itu yang pertama. Nah, yang kedua kepada Pak Menteri Agama terkait dengan secara data Pak, sebetulnya jumlah pondok pesantren yang memang lebih dari 100 tahun, dari 200 tahun itu berapa banyak dan di mana? Dan kemudian fakta di lapangannya sesungguhnya kondisi bangunan itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijawab. Oh ya, tadi satu lagi ya terkait dengan kemarin Komisi 8 juga meminta begitu terkait dengan adanya afirmasi dari pemerintah untuk kemudian membantu pondok pesantren untuk mendapatkan izin IMD, izin mendirikan bangunan. Terima kasih. Ya, yang pertama secara teknis audit itu dilakukan oleh Kementerian PU dan level paling bawah Dinas PU. Nanti akan dikoordinasi oleh Pak Dodi, Pak Menteri PU, dengan seluruh mekanisme analisis tekniknya. Yang kedua, ini perintah Presiden, maka kita harus carikan anggaran untuk pesantren-pesantren yang rawan itu, terutama yang sangat rawan, segera ditangani pembangunannya atau renovasinya. Berapa jumlahnya ini ada ongoing proses untuk lagi didata. Yang ketiga, apakah audit ini bersifat sosial atau apa? Enggak, ini audit teknis betul-betul standar audit teknik dari sebuah bangunan yang memang sudah tim lengkap. Tadi terkait dengan jumlah prioritas mungkin dalam skala persen dan juga wilayah yang mungkin akan disasar. Sebetulnya prioritas utama kita itu pada bangunannya, bukan tuanya pesantren itu. Karena banyak juga pondok pesantren seperti pesantren Tanpa Beras misalnya kan. Saya baru minggu lalu ke sana. Pesantrennya hampir besok ini kita akan rayakan 200 tahun ya. Tapi bangunan-bangunannya itu baru. Jadi bangunan yang membahayakan itu dirombak ya. Kemudian pesantren-pesantren yang ada pesantren baru relatif tapi tidak mengikuti prosedur perizinan bangunan yang mungkin tambal sulam, itu pun juga menjadi sasaran peninjauan kita nantinya ya. Nah, bangunan yang sudah tua, yang memang sudah terlanjur, memang dipakai 200 tahun ya. Nah, berarti lebih duluan daripada surat perizinan itu, undang-undangnya itu ya. Jadi saya kira kita akan melihat secara komprehensif ya. Kemudian kontur tanahnya, kemudian konstruksinya, kita serahkan nanti kepada PU yang paling ahli tentang itu ya. Tapi yang jelas bahwa sekalipun pondok pesantren baru, kalau di situ ada kerawanan, tidak luput dari sasaran kita. Yang jelas bahwa perizinan untuk pondok pesantren, kita memang sudah mulai ketat, terutama dalam periode saya ya, bahwa tidak semua pondok pesantren itu harus berbunyi pondok pesantren. Karena banyak yang pakai merek pondok pesantren, sesungguhnya bukan pondok pesantren. Itulah yang sering menimbulkan persoalan-persoalan sosial. Ada isu-isu macam-macam. Itu sesungguhnya tidak layak disebut pondok pesantren. Bahkan komunitas pondok pesantren sendiri itu keberatan kalau pondok itu disebut sebagai pondok pesantren. Tapi bagi kita ya, itu kan sudah given dari masyarakat juga. Masyarakat menganggap itu pondok pesantren. Walaupun izinnya sebetulnya bukan pondok pesantren, bahkan nggak punya izin. Nah, itu pun juga kita akan tertibkan. Ini mungkin ada hikmahnya dalam kejadian seperti ini. Insya Allah kita akan berbenah dengan di bawah koordinasi Pak Menko, Pak Caimin, insya Allah komprehensif. Nanti kita akan melihat mulai madrasahnya, pesantrennya, bahkan termasuk juga musalahnya, Cak ya, musalah dan masjidnya, karena banyak juga masjid-masjid yang roboh yang sudah ratusan tahun itu ya. Itu pun juga kita akan sekaligus melakukan penelitian. Tentu berdampingan kita nanti dengan tim-tim yang ahli. Ya, Cak. Terima kasih. Audit bangunan pesantren ini paling mulai kapan? Dari wilayah mana sih, Pak? Terus yang kedua, Komisi 2 sendiri kan udah ada 5 orang yang meninggal itu. Ini apakah akan ditambah kepolisian untuk mengusut kasus ini? Soalnya kan dari Komisi 8 bilang ada unsur kelalaian. Nah, itu paling 2 itu aja, Pak. Terima kasih. Kita sudah bekerja, sekarang sudah dimulai pendataan dari berbagai sumber.
Sumber dari Kemenak, Kementerian Agama, sumber dari masyarakat, sumber dari berbagai pihak termasuk para pemerintah daerah. Ini sudah mulai sejak kemarin sudah mulai. Nah, berdasarkan data itulah kita akan ambil prioritas. Nah, mungkin 1-2 hari ini akan sudah mulai kelihatan mana yang akan kita prioritaskan karena kerawanan itu. Nah, menyangkut apa tadi yang kedua? Meminta aparat kepolisian. Saya dengar sudah bergerak. Kepolisian sudah bergerak, bahkan sudah memanggil pihak-pihak, mulai memanggil pihak-pihak. Kita tunggu aja. Terima kasih semuanya ya. Waduh, luar biasa ini mau datang ke sini. Nanti 13.30 sama Menteri PU, Pak Menko bersama Menteri PU di Kementerian PU itu bicara timeline dan soal teknikal di sana. Jadi teman-teman hadir juga doorstop lagi di sana. Tapi itu akan lebih ke teknikal dan soal yang tadi soal audit forensik bangunin. Ya, 1.30 ya. Ya. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Sindo Today. Setiap hari di Sindo News TV. Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bersaji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.